Ya, pemuda, karena ini rumahnya kita. benar. Kita harus eksekutor. Kita bukan hanya pemikir dan cuma pemikir saja. Sampai sudah mau pensiun, saya kira itu lebih mudah. Lebih mudah. Online, digital ini jauh lebih susah. Tapi kalau saya pribadi Pak, ibadah online ini terasa lebih mudah sebenarnya. Karena enak kalau misalkan saya sebagai jemaat nih Pak, nonton ibadah sambil tiduran mungkin. Shalom, selamat datang di Panser Podcast. Ini merupakan episode perdana dari Panser Podcast yang juga berkolaborasi dengan Ignite GKI, media pemuda GKI untuk saling berbagi, karena sharing is caring. Podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify, boleh saja langsung search Ignite Podcast. Kalian juga bisa main-main ke platform kami yang lain, ada Instagram, ada YouTube, dan juga ada website. Dan saya Steven dari Gemit Ebenezer Oeba akan mewawancarai dua narasumber yang cukup luar biasa dalam lingkup Gemit Ebenezer Oeba. Ada Pendeta Robert Little Noni STH, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, Bapak Bobi ini biasa disapa Pak Bobi ya. Ya. Sebagai Ketua Majelis Gemit Ebenezer Oeba saat ini dan juga pernah menjadi Ketua Sinode Gemit periode berapa Pak? Periode 2011-2015. Oke, wah lumayan panjang perjalanannya. Dan juga ada Victor Rairutu nih, saya nyapanya kakak aja ya? Kakak aja, masih Oke, muda. masih muda. Ini Ketua Pemuda yang terbaru dari Gemit Ebenezer Oeba. Ya. Iya, benar sekali. Ya, ini kita langsung aja Pak ya di pertanyaan pertama. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai era new normal, di 2020 ini kalau kita lihat semenjak pandemi mulai menyebar, virus corona dan sebagainya ini menimbulkan banyak korban Pak. Kemudian lantas aktivitas kita ini banyak sekali yang terdisrupsi. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana gambaran daripada dampak COVID-19 ini di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di wilayah Kota Kupang? Ya, terima kasih. Yang pertama, memang COVID-19 itu merubah semua tatanan kehidupan dan aktivitas bukan saja di gereja, tapi semua instansi dan semua lingkup pelayanan di mana orang harus menahan diri untuk stay di rumah. Dan sesungguhnya COVID-19 ini adalah sebuah peristiwa pandemi global yang bukan saja dialami oleh kita di NTT atau di Kupang, tetapi di seluruh dunia. Memang sejarah mencatat bahwa peristiwa ini selalu terjadi, paling tidak dalam catatan saya 100 tahun, 100 tahun. Kalau sekarang COVID-19 itu 2020, maka kita mencatat sejarah kemanusiaan di mana pernah terjadi tahun 1920 itu yang kita kenal dengan flu Spanyol. Itu orang atau manusia terinfeksi kurang lebih sekitar 500 juta orang. Dan pada tahun 1820 kita melihat terjadi lagi satu wabah yang disebut dengan wabah kolera. Itu terjadi di India dan menelan begitu banyak korban jiwa. Kita urut lagi ke bawah, wabah sampar itu terjadi pada tahun 1720. Itu dialami pertama kali itu di Marseille, di Prancis, dan itu menelan begitu banyak korban jiwa. Sebetulnya kalau kita urut lagi ke belakang, tahun 1346 itu kita kenal dengan virus yang disebut dengan Black Death. Itu menelan korban jiwa sekitar 500 juta orang. Penduduk waktu itu hampir sepertiga di dunia yang meninggal. Tentu sekarang jumlah jiwa sangat banyak. Dan sekarang kita berhadapan dengan COVID-19 dan saya pikir itu kita sudah tahu bahwa
COVID-19 ini harus membuat kita begitu waspada, ya, karena memang kita di NTT kita lihat yang paling berat itu sebetulnya kita berhadapan dengan budaya-budaya yang sangat akrab, di mana kekeluargaan itu begitu tinggi, sementara COVID-19 mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Saya kira ini persoalan kita bersama. Ya, baik. Salah satu yang terkena dampak dalam pandemi COVID-19 ini adalah institusi keagamaan. Gereja salah satu yang paling terkena dampaknya, Pak. Apalagi di NTT yang mayoritasnya adalah Kristen, Pak. Nah, kemudian dari ibadah konvensional ini kita harus pindah untuk ibadah online. Betul. Pasti awalnya ada begitu banyak jemaat yang protes. Ini kenapa sampai kok ibadahnya harus online? Apalagi mengkaitkan dengan iman, Pak ya. Jadi kayak misalkan berbicara soal iman itu, apakah gereja takut? Nah, apakah gereja pernah memberikan evaluasi terhadap kondisi yang pernah terjadi kemarin hingga sekarang? Iya. Mungkin ada jemaat yang jengkel atau kesal gitu, Pak. Iya. Saya kira soal ini sama dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang saya sudah sebutkan dalam sejarah, di mana gereja juga pernah ditutup, bukan sekarang. Iya. Tapi kejadian-kejadian dulu itu juga pernah gereja ditutup. Nah, memang ada bahasa yang kami dengar ya, yaitu bahwa sebagian dari jemaat katakan, wah ini gereja kurang beriman. Ya, gereja lebih takut pada COVID-19 daripada takut kepada Tuhan. Benar. Ya, padahal sesungguhnya iman kita mengajarkan kita untuk bagaimana menghargai sebuah kehidupan. Jadi kita sudah tahu bahwa bahaya COVID ini begitu luar biasa. Lalu atas dasar iman kita ingin untuk menabrak atau melawan COVID-19 dengan cara-cara yang tidak ini. Saya kira justru iman kita mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati memelihara kehidupan kita. Dengan cara tentu protokol kesehatan itu kita harus patuhi. Jadi saya kira itu langkah yang paling baik. Karena itu gereja tidak merasa bahwa ibadah online atau streaming atau ya dengan teknologi digital sesuatu yang salah. Sebab saya kira ini semua adalah cara-cara yang bisa kita tempuh dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Jadi kita perlu terus-menerus mencerdaskan jemaat, memberikan pemahaman kepada jemaat agar supaya jemaat betul-betul memahami bahwa karena iman itu yang kita miliki, kita harus menjaga betul-betul kesehatan. Benar. Supaya hidup itu terpelihara dengan bagaimana kita merawat hidup itu. Iya. Ini kalau kita bicara mengenai ibadah online, Pak ya. Terakhir kalau saya ingat sekali itu bulan Maret ibadah terakhir kita yang konvensional. Sebelum kemudian masuk kepada ibadah online. Saya mau tanya sedikit kepada Kak Victor nih. Kemarin kalau nggak salah bulan Maret itu pemuda cukup lumayan aktif untuk mempersiapkan protokol untuk kelancaran ibadah. Pengalaman kemarin seperti apa? Ya, pengalaman kemarin sih kita ini masih baru Kak. Kita baru habis dipilih dan belum sempat ditabis. Oke. Karena corona. Ya, jadi sementara pas kita baru dipilih dan belum ditabis, corona dan tidak boleh gereja gitu. Ya kita pemuda inisiatif Kak. Kita pemuda inisiatif untuk, ayo kita pemuda urung-urungan nih. Kita buat sanitizer, kita jaga nanti pas kebaktian dari pintu masuk tuh. Orang datang, nanti pemuda yang layani. Terus kita nanti. Mulai dari cuci tangan. Ya mulai dari cuci tangan, sanitizer. Terus nanti yang di dalam tuh ada pemuda yang arahkan duduknya gimana gitu. Fogging juga dilakukan pada saat itu? Kalau itu kita rame-rame ya Bapak. Pas sehari sebelum ibadat kita rame-rame bersihkan gereja sama-sama pemuda. Ada protes kah mungkin? Protes
kurang tahu sih Kak. Sensitif tuh Kak. Iya, iya. Ya, apalagi ini kan beradaptasi dengan situasi baru, menimbulkan banyak pertanyaan waktu itu. Pak, ini kenapa harus cuci tangan? Kita kan sudah mandi, kayak gitu. Apalagi jaraknya harus diatur sedemikian rupa, ada yang sampai duduk di luar waktu itu kalau saya ingat. Ya, Pak, ini saya mau nanya sedikit. Dari ibadah terakhir yang konvensional itu kita masuk ke ibadah online. Untuk persiapan memasuki ibadah online ini apakah strateginya sudah sesuai dengan kebutuhan jemaat, Pak? Karena kalau kita bicara mengenai pelayanan secara online ini banyak sekali pilar yang kemudian menjadi mati suri. Betul. Ya, saya kira itu soalnya di situ. Tapi saya mau gambarkan sedikit tentang ibadah. Memang ibadah itu kan persekutuan antara kita dengan Tuhan. Ya, di mana kita dipanggil bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini yang kita terapkan beberapa bulan yaitu ibadah online, mereka merasa memang ibadah itu hidup gitu, jalan di dalam rumah tangga. Di satu sisi sangat positif, tetapi di sisi yang lain mereka merindukan untuk kalau bisa ada ibadah di mana mereka tidak saja berhubungan dengan Tuhan secara vertikal, tetapi bagaimana horizontal antara sesama sebagai sebuah persekutuan dan itu jiwa dari bergereja itu bisa terjadi. Karena itu dengan pemerintah menerapkan new normal, sebenarnya satu upaya gereja untuk mengantisipasi adalah tentu menyiapkan semua perangkat yang ada termasuk dalam gedung, itu bagaimana jemaat itu tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mengenai ibadah online ya atau live streaming apapun bentuknya, saya kira itu satu cara yang sebenarnya Tuhan siapkan buat kita. Jadi ibadah mereka yang katakanlah masih merasa takut atau karena usia atau karena masih anak-anak, mereka bisa mengikuti kebaktian di rumah. Jadi sekarang ini nanti tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya. 21 itu kita akan baru mulai ibadah di gereja, tetapi ibadah online itu tetap saya kira tetap, ya. Gereja tetap siapkan. Berbicara mengenai ibadah online ini kan bukan hanya di channel Gemit Ebenezer Oeba saja. Ini kalau boleh dibilang pemuda juga menyiapkan satu channel yang menurut saya luar biasa, Pak. Boleh diceritakan sedikit mungkin Kak Victor, kenapa sampai ada Panser Oeba dengan channelnya mungkin bisa mendistraksi jemaat yang memiliki kerinduan untuk beribadah kembali? Jadi awalnya bikin channel YouTube-nya kita ini, pertama itu pas Pasca Kak. Pas Pasca, terus kita pemuda baru dibentuk, grup WA kita baru aktif nih, terus kita bingung. Kita ini harus buat apa nih biar ada panas-panasnya dulu kan. Iya. Ya, kita buat foto pegang kertas selamat hari raya Pasca, kasih pesan penyemangat gitu, terus kita edit satu-satu, terus kita tayang di YouTube. Itu video itu awal. Yang paling pertama. Iya, itu yang paling pertama Kak. Tujuan kita sih cuman ini Kak, kita pengen temanin teman-teman yang ada di rumah, kita memberikan konten yang inspiratif dan kreatif yang ya sekiranya dapat menghibur lah di saat kondisi yang kemarin itu. Ada gospel every time kalau nggak salah, ada saat teduh. Jadi walaupun ibadah pemuda lagi mati suri untuk sementara. Lagi mati suri Kak. Kita awal programnya sih kita sebelum corona itu kita sudah rapat, kita sudah mau buat program untuk kita mau turun ibarat gabungan nih per rayon nih. Biar kita teritori wilayahnya lebih luas. Tapi ya kalau corona kayak gini ya pasti kita harus mulai dengan menahan diri. Ya, menahan diri lebih tepatnya Kak. Iya. Baik Pak, ini saya mau nanya lagi nih. Makin ke sini kan kita memasuki era digital, kayak NTT ini kayak ada beberapa yang sampai kaget. Ini harus digital, semuanya harus serba digital Pak. Makin banyak varian ibadah online yang disiapkan oleh masing-masing gereja. Ada jemaat yang kemudian merasa harus bingung nih gimana mau nonton yang mana kayak gitu.
kadang kayak, oh pendeta yang ini saya kenal nih, lebih baik saya nonton mungkin kayak khotbah pendeta dari gereja yang ini walaupun dia tidak berjemaat di situ Pak. Akhirnya jemaat menjadi eksekutor terhadap pilihan ibadah yang disukainya. Nah menurut pandangan Bapak, kita memasuki ritual yang kemudian divirtualkan ini pandangannya akan seperti apa? Betul. Ya, terima kasih. Saya kira itu persoalannya. Artinya orang bisa bebas untuk memilih tanpa kita tahu. Ya, dia bisa akses ya lewat YouTube misalnya khotbah-khotbah siapapun. Itu tentu dia bebas untuk memilih. Karena itu menurut hemat saya gereja tidak bisa melepaskan ya jemaatnya untuk mengakses semua tanpa dia tercabut dari akar. Katakanlah misalnya jemaat Gemit Ebenezer Oeba, dia bisa mengakses semua ya channel yang ada, khotbah-khotbah yang ada. Tetapi bagaimana gereja dapat mempersiapkan mereka dengan cara-cara yang lebih khusus kepada mereka, itu yang paling penting. Jadi misalnya saya kira pemuda itu sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Tadi seperti pertanyaan bagaimana dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Sekarang ini misalnya pelayanan par, kaum bapa, perempuan itu menjadi lumpuh begitu. Karena belum tersentuh dengan situasi karena Covid seperti ini. Jadi bagaimana kita harus memikirkan untuk pelayanan par itu juga terakomodir. Benar. Ya, jadi itu menjadi pergumulan kita bersama. Jadi orang mau menonton channel khotbah dari berbagai pendeta atau gereja silakan. Saya kira itu haknya, tetapi harus ada ikatan-ikatan yang kuat dengan tiap anggota jemaat. Jangan sampai dia tercabut dari akar. Ya, dari hidup berjemaat di Ebenezer Oeba misalnya. Jadi saya kira itu yang harus kita pikirkan di era yang baru ini. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena misalnya saya kasih contoh, orang bisa tiap jemaat itu pertanyaannya apakah dia sudah punya wifi. Itu soal. Lalu kalau hanya rekaman-rekaman, orang merekam itu dan kasih untuk dia dengar lewat channel YouTube khotbah orang lain, ya itu sulit gereja untuk bisa membatasi atau bisa mengupayakan dia tidak tercabut dari akar. Itu soalnya. Semakin banyak varian. Apakah gereja sudah siap berkompetisi dengan ibadah online lainnya, Pak? Ya, saya kira itu tantangan bagi gereja sekarang ini. Terus terang ini COVID-19 ini menjadi sesuatu yang menakutkan kita. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya COVID-19 ini juga mendorong gereja-gereja untuk mempersiapkan sumber daya yang lebih baik di era digital ini. Jadi terus terang banyak seperti saya angkatan yang tua, saya harus terus mengejar untuk belajar ini. Kita tahu di jemaat kita berapa persen orang yang menggunakan digital. Ya, jadi saya kira soalnya di situ. Dalam hal persiapan ibadah online ini kan masing-masing gereja memiliki stylenya masing-masing, Pak. Ada yang live streaming, ada juga yang menayangkannya itu secara premier, di mana konten itu akan direkam dalam beberapa hari mundur, kemudian ditayangkan di hari Minggu. Nah, dalam mempersiapkan ibadah ini, tantangan Ebenezer itu seperti apa, Pak? Kenapa sampai ibadahnya nggak live streaming saja? Kenapa harus premier misalkan? Iya. Saya kira itu soalnya di situ. Kalau kita mau live streaming, itu betul-betul perangkat-perangkat semua kita sudah harus siapkan. Sumber daya itu sudah harus ada. Karena live streaming itu tidak bisa cut. Iya, dia akan jalan terus. One take. Iya. Kalau kita merekam, kita masih bisa edit gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya
memang ada keinginan ya ke era itu, tetapi kita masih berproses. Ya. Saya berharap ya dengan ada COVID-19, saya lihat dari sisi positifnya, yaitu bahwa gereja harus bisa memberi diri untuk menata pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan digital. Karena era sekarang era digital. Iya, benar sekali. Nah, saya mau nanya nih ke Kak Victor. Dalam persiapan ibadah online itu kan pemuda juga turut memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Kira-kira ada kendala apa? Mungkin dalam faktor komunikasi dengan presbiter, dengan pendeta, majelis atau sesama tim? Saya sambung yang tadi dulu ya. Oh nggak ya, apa-apa ya, Kak. silakan. Kalau ngomong soal gereja di saat pandemi gini ya pasti kan semua serba digital. Apalagi di era 4.0 yang ada sekarang. Iya. Platform berpikirnya saya tuh kayak gini, Kak. Kita berhadapan nih, kita harus, ini hal baru nih. Hal baru yang gereja hadapi ya Pak. Hal baru maksudnya dalam penyajian. Apalagi di YouTube ini bukan hanya sekedar cuma kayak ada terpisah Kupang punya sendiri atau Iya, kan benar banyak sekali. pendeta Iya. kan yang buat YouTube sekarang. Contohnya seperti Pak Gilbert, Pak Philip Mantova. Nah, tantangan kita sebagai gereja khususnya mengarah ke pemuda ya, kita kan banyak referensi. Knowledge kita juga harus banyak. Kita lihat referensi banyak nih tentang ibadat online. Ya kita harus eksekusi punya gereja kita dengan ya alat, minta maaf alat seadanya. Ya kita harus coba kolaborasi nih Iya. pemuda. Karena ini rumahnya kita. Benar. Kita harus eksekutor. Kita bukan hanya pemikir dan cuma pemikir saja, tapi kita pemikir dan eksekutor. Biar ketika orang melihat channelnya Gemit Ebenezer Oiba, kita punya nilai positif. Dan kalau tidak salah sepanjang ibadat online itu biasanya yang ditonton tuh 300 channel yang nonton. Nah kita bisa asumsi Kak, Ebenezer nih sekitar 8.000 jiwa ya. Ya kalau 300 nih Kak, asumsi satu gadget atau satu laptop itu bisa 4 orang yang nonton. Cuma 1.200. Apalagi kalau disambungkan ke televisi Iya. mungkin ya. Itu kan masih ya secara data ini masih kurang Kak. Iya. Nah dari pemuda sendiri gereja juga harus berani membuka diri untuk dikritik. Benar. Karena kalau dikritik ada rasa sensitifnya, itu yang bikin kita semakin maju Bapak. Betul. Ya. Ya. Dari pemuda sendiri kemarin kita ibadat online itu kita kontribusi sebagai kameramen, kita mengisi di host ya sebelum ibadat dimulai. Ya banyak yang pemuda Yang isi ya. melakukan. Iya. Jadi ini merupakan zamannya berkolaborasi yang sangat epik kalau dibilang Pak ya. Iya betul. Dan saya kira yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana pemuda itu dia menjadi motor penggerak. Iya. Saya kira gereja sebagai institusi yang punya kekayaan sumber daya itu sebetulnya di era digital itu ada pada pemuda. Dan gerakan yang kita buat sekarang ini, pemuda buat, adalah salah satu bentuk yang baik untuk gereja. Jadi saya kira tidak bisa tidak lagi sekarang kita ini. Saya kasih contoh berapa kali Ebenezer Oiba dalam usia yang sekarang 111 tahun atau berapa tahun. 111 tahun, Iya, lumayan 111 panjang perjalanan. panjang. Berapa kali dia menyiarkan langsung, Iya. live streaming ataupun rekaman. Ini karena era di mana kita menghadapi COVID-19. Padahal YouTube ini begitu banyak orang yang sudah mengakses menonton lewat ibadah-ibadah. Di kota besar pun bahkan sudah mulai sebenarnya Betul. sebelum wabah COVID ini. Iya. Berarti boleh dikatakan COVID ini memberikan trigger yang positif agar kita bisa bangkit dari zona nyaman untuk merambah untuk bisa lebih expand gitu Pak. Iya, betul. Ya. Saya kira itu. Saya mau nanya nih Pak, ini pengalaman Bapak sebagai pendeta secara personal. Adakah perbedaan beban pelayanan dari ibadah konvensional ke ibadah online? Ya, kalau secara pribadi konvensional, saya kira itu sesuatu yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun. Ya, sejak saya pendeta sudah hampir 36 tahun, ya, sampai sudah mau pensiun. Saya kira itu lebih mudah. Lebih mudah. Online, digital ini jauh lebih susah. Kenapa? Karena saya juga harus belajar. Belajar itu berat.
Apalagi misalnya saya kasih contoh dan itu berulang kali. Ya, anak saya ya mengajarkan saya untuk menggunakan Android. Tapi tiap kali saya diajar, saya selalu lupa. Tanya lagi, lupa. Sampai anak saya bilang, "Bapak kok sudah diajar 3-4 kali masih belum ini?" Masih lupa, Nah, Pak ya? itu beban yang paling berat menurut saya. Dan saya kira inilah tantangan kita. Bagaimana di era digital kita semua ya bisa berpartisipasi untuk mengakses semua hal-hal yang penting dalam kaitan dengan pertumbuhan iman. Jadi kalau mau tanya saya pribadi, ya lebih berat itu digital. Karena apa? Karena saya harus perlu belajar, ya. Terus terang saja. Misalnya online, ya seperti sekarang ini juga. Ya, khotbah berhadapan dengan kamera. Berpuluh-puluh tahun kami berhadapan dengan begitu banyak orang. Sekarang hanya berhadapan dengan kamera, rasanya berat sekali. Benar-benar. Dan saya kira itu ya sesuatu yang ini. Tetapi bagaimanapun juga kita harus bisa karena dunia sekarang itu seperti itu. Tapi kalau saya pribadi Pak, ibadah online ini terasa lebih mudah sebenarnya. Karena enak kalau misalkan saya sebagai jemaat nih Pak, nonton ibadah sambil tiduran mungkin. Nah, itu soalnya. Bisa di-download Pak, kapan lagi ibadah di-download loh Pak. Dan saya kira itu salah satu titik lemah. Ya, ada titik kuat, tapi ada titik lemah dari kebaktian online ya. Atau streaming gitu. Orang bisa ngopi nanti sebentar dia nonton, atau orang bisa beribadah tapi sambil makan, sambil tidur-tiduran. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk ibadah. Orang menyanyi dia bisa meninggalkan ya televisi ya untuk kegiatan lain. Saya kira itu titik lemahnya. Titik lemahnya. Ya. Tapi itu sebenarnya masalah pada individu mengenai gaya beribadah, sekalipun online tetap cara kita untuk beribadah itu ya seperti ibadah konvensional pada umumnya, yang benar-benar mempersiapkan bukan hanya faktor diri kita, tapi kesiapan kita dalam hal untuk ini ibadah minggu kayak gitu. Iya, tapi tetap apapun ada dua cara ya, ibadah yang fisikal, persekutuan jemaat dan ibadah online. Apapun online itu sebagai sebuah alternatif. Ya, online itu dilaksanakan sangat situasional. Iya. Ya karena COVID atau karena orang memang berhalangan tidak bisa pergi ke gereja, dia bisa lewat ini. Sebab kalau ibadah yang sifatnya persekutuan fisikal itu kita abaikan, maka nilai dari persekutuan beribadah itu menjadi sangat kurang. Karena ibadah itu kan sebuah persekutuan. Allah memanggil. Jadi kalau misalnya ya dalam semua liturgi yang kita miliki, Allah lah yang memanggil orang-orang percaya untuk berkumpul. Setelah berkumpul, ya Allah lah yang menyapa. Votum salam itu kan Allah menyapa umatnya. Menyapa umat itu yang berkumpul, bukan individu-individu dalam rumah tangga. Tetapi menurut saya situasional ini tetap dia akan jalan. Karena era digital ini akan terus jalan. Dan saya kira ibadah persekutuan fisikal itu juga tetap harus. Karena core atau esensi dari ibadah itu sebetulnya di situ. Benar. Jangan sampai semua digital kita tutup gereja. Karena orang hanya di rumah masing-masing. Benar-benar. Dan persekutuan tidak ada. Saya kira itu. Iya. Itu apa? Oke, Kak Victor. Ya. Kalau bicara konten ya, tolak ukur keberhasilan suatu konten itu kan masuk ke platform tertentu pasti dilihat dari jumlah likes, viewers, komen dan sebagainya. Apakah tim multimedia dan Panser sendiri menerapkan pola yang sama untuk menilai bahwa oh konten ini berhasil, konten ini diterima oleh jemaat? Ya, dari kita sih Kak, dari channel YouTube kami sih tolak ukurnya pasti selalu ya, dari subscriber yang pertama, dari viewers,
Tapi yang paling utama bagi kita di sini itu bagaimana keterlibatan antara dari rayon 1 sampai 33 nih Kak. 33 rayon. 33 rayon Kak, itu tantangan yang luar biasa kalau dalam pemuda. Bagaimana kita menyatukan nih kepala-kepala yang banyak, terus kita harus sharing secara profesional ketika teman-teman mau tampil, dari gospel misalnya, pemain musik atau yang menyanyi, itu harus kita mempersiapkannya tuh dengan waktu yang biasa. Kalau yang dari gospel itu persiapan kita tuh 1 minggu Kak. Jadi kita buat storyboardnya, kita persiapkan teman-temannya. Materi lagu. Ya, mungkin. materi lagu mungkin. Ya dari konten sendiri Kak, yang kalau dari channel YouTube nih yang paling tinggi sekarang viewersnya itu yang kemarin kita cover lagu Lebaran. Cover lagu Lebaran. Dari pemuda mungkin hal baru Bapak, jadi ketika di sharing tuh, tumben nih ada pemuda Kristen cover lagu Lebaran. Tapi keren lah lagunya tuh. Makasih Kak. Ya tapi yang paling tinggi dalam 28 hari terakhir sih saya lihat data itu ada di Gospel Every Time. Gospel Ya, Every Time. terus penikmatnya kita itu yang paling tinggi itu dari umur 18 sampai 24 tahun. Generasi milenial Ya, sudah. generasi milenial itu ada 44%, terus diikuti 25 sampai 34 tahun di 43,8%. Ya, dalam arti kita lumayan nih, cukup berhasil nih kita temanin teman-teman yang di rumah di saat pandemi kemarin itu Kak. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan di era new normal nih Pak. Kira-kira strategi apa yang paling relevan agar jemaat yang mungkin masih takut bergereja karena alasan tertentu misalkan? Iya. Memang ada dua pemahaman ya. Selalu orang katakan begini, ini soal interpretasi. Dulu normal, lalu masuk ke COVID-19 tidak normal. Lalu kemudian ada istilah yang baru, new normal. New normal. Jadi kalau orang Kupang menerjemahkan begini, dulu normal, COVID tidak normal, sekarang baru normal. Baru normal ini artinya bagi dia ya sudah seperti yang lalu. Padahal new normal punya pengertian yang berbeda, ya. Di mana new normal itu mau menunjukkan bahwa perilaku itu harus berubah. Kebiasaan itu harus berubah. Jadi dia tidak kembali seperti normal yang lalu, tetapi new normal ini ya itu harus terjadi perubahan sikap, perubahan cara pandang ya terhadap sesuatu yang lain. Itu yang pertama. Jadi misalnya dulu orang ketemu, apalagi orang Kupang atau kita pergi ke orang mati, rasanya tidak mungkin kalau kita hanya bilang ya menunjukkan tangan begini. Ini sesuatu yang aneh. Atau di gereja kita ketemu dalam persekutuan semua harus cium. Nah, new normal itu tidak berarti sekarang ini ketemu orang kita cium juga. Tidak. Karena perilaku itu harus berubah. Ya, kebiasaan itu harus berubah. Cara pandang itu harus berubah. Yaitu apa? Yaitu tetap menjaga agar supaya karena virus ini tidak akan pernah bisa hilang. Dia tetap ada. Kita tunggu sampai vaksinnya ada, tetap dia ada juga. Ya. Jadi saya kira yang paling penting adalah protokol kesehatan itu adalah cerminan dari bagaimana kita menyikapi situasi yang baru, perilaku yang baru. Ya, karena ya cium itu budaya kita. Ya, tapi dengan mencium seseorang kita tidak tahu ada bakteri, ada virus apa. Nah, karena itu new normal ini harus membuat kita berhati-hati ya, paling tidak akan merubah cara pandang kita. Nah, dalam kaitan dengan itu saya kira gereja juga harus terus-menerus menyuarakan agar supaya apa? Agar supaya kita pelihara kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena situasi ini ya dia tidak akan ini. Kenapa pemerintah mengeluarkan satu pernyataan sekarang ini kita masuk kepada new normal.
Karena pemerintah sebenarnya sadar bahwa COVID-19 ini tidak akan mungkin hilang dalam 1-2 tahun. Lalu kalau semua itu stuck, tinggal di rumah saja, tidak beraktivitas, saya kira justru itu ancaman bagi sebuah negara. Karena apa? Karena dia akan berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan yang lain, ekonomi, pendidikan, dan macam-macam. Sehingga saya kira ini satu langkah untuk mau mengatakan, oke, 3 bulan ya pemerintah sudah melakukan langkah di mana kamu harus mengerti bagaimana menjaga kesehatan. Lewat 3-4 bulan ini masuk ke era new normal, kamu sudah harus bisa jaga kesehatan dengan cara protokol kesehatan itu dipatuhi. Saya kira gereja harus turut seperti itu. Gereja tidak bisa ini. Dan jemaat pun harus bisa diajak kerjasama Pak ya. Betul, jadi itu menyuarakan suara gembala terus menerus kepada jemaat. Memberikan pemahaman terus menerus. Sebab kalau di Kupang misalnya kita lihat new normal ini semakin apa ya, semakin rame di mana-mana gitu. Karena mereka pikir ini sekarang baru normal. Corona sudah hilang. Ya, udah normal hilang. Kembali kan. Nah, jadi ini yang bahaya ini. Ya saya kira. Iya Pak. Kalau berbicara mengenai fase new normal ini sekarang Pak, kalau nggak salah di tanggal 29 atau 30 Mei kemarin, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terbaru nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa pandemi. Namun ada beberapa poin yang kalau dibaca itu ada yang perlu dikaji ulang. Salah satunya adalah mempersingkat ibadah. Sedangkan kalau kita bicara mengenai gereja Masehi Injili di Timor, ini memiliki liturgi yang sangat khas Pak. Kira-kira ini mempersingkat ibadah, apakah khotbahnya yang dipersingkat atau model liturginya yang akan diperbaharui dengan liturgi yang baru? Ya, kalau liturgi itu kan sesuatu yang diatur, itu tidak bisa dipenggal-penggal. Karena itu yang tadi saya katakan. Pertama Allah menyapa kita ya dalam votum dan salam. Lalu ada respons dari jemaat. Habis respons ada pengakuan dosa. Ya, umat mengaku dosa, lalu Allah menjawab. Ya, berita anugerah Allah. Lalu terus menerus sampai khotbah, sampai menyanyi, sampai pengakuan iman, sampai persembahan. Kenapa ditempatkan persembahan itu di belakang? Oleh karena itu sebagai respons terhadap firman Tuhan, kita menyatakan syukur. Jadi susunan hierarkis liturgi itu sebenarnya itu sudah apa? Yang perlu untuk kita ini misalnya nyanyian. Kalau biasa kita menyanyi 4-5 ayat, maka cukup kita menyanyi 1 ayat. Ya, khotbah yang seperti saya ini kadang-kadang suka panjang, sekarang mesti bisa tahu dipersingkat intinya saja. Iya. Jangan kemana-mana, cukup inti. Pesan itu harus jelas, padat, ya, dan dimengerti oleh jemaat. Itu yang bisa kita buat. Iya. Nah, dalam surat edaran itu juga memuat tentang jemaat yang usianya rentan atau lansia, yang punya penyakit bawaan dan anak kecil dilarang Pak. Dilarang untuk beribadah. Nah, konteks dilarang ini akan seperti apa? Sejauh mana gereja akan tegas dengan jemaatnya yang mungkin dalam kategori tersebut untuk tetap mau beribadah secara berjemaah Pak? Ya, saya kira itu kita sudah mengeluarkan surat gembala untuk menghimbau kepada jemaat. Yaitu kalau usia-usia tertentu termasuk anak-anak sebaiknya tidak usah. Termasuk juga mereka yang merasa diri sedang sakit gitu ya. Lebih baik beribadah pada alternatif kedua. Ibadah online atau manual. Itu juga kita siapkan dengan liturgi dan renungan untuk tiap rumah tangga. Nah itu kita menghimbau. Tapi bagaimana kalau mereka itu datang? Apa yang harus gereja buat? Saya kira gereja juga harus bijak.
Kalau orang tua atau anak-anak yang datang, kita tentu tidak bisa, kamu pulang begitu. Iya benar. Tidak mungkin. Masalah baru. Ini kan Ya. takutnya interpretasinya bakal jauh Pak. Ini seolah-olah gereja kejam. Iya, Ada diskriminasi betul, di sini. Betul. Sehingga gereja harus bijak di situ. Mungkin mereka-mereka yang kurang mendapat informasi tapi sudah terlanjur datang, itu gereja tentu harus menyiapkan tempat khusus buat mereka. Oke. Ya, supaya apa? Mereka yang rentan terhadap COVID-19 ya dijauhkanlah dari COVID itu agar supaya mereka terpelihara dengan baik. Jadi tempat khusus memang kita harus siapkan. Nanti di mana mungkin di konsistori atau di mana, yang penting mereka itu bisa dengar. Dan yang kedua, tidak boleh menyuruh mereka untuk pulang. Iya. Kecuali misalnya tes suhu badan sangat tinggi, itu dianjurkan untuk ya bagaimana mereka bisa kembali untuk beristirahat. Dan kami menempatkan nanti dengan ketua pemuda, kami sudah bicara. Sudah ada kolaborasi berarti. Iya, tiap kebaktian ada dokter yang tetap ada. Kalau tidak kan bisa duduk di luar juga kan Bapak ya, kalau yang betul. dalam usia yang rentan. Betul. Jadi kita bisa siapkan kursi sepanjang keliling gereja di luar. Siapa yang merasa lebih nyaman duduk di luar silakan. Iya. Tapi siapa yang mau di dalam silakan. Nanti kalau ada orang tua, kita juga akan atur begitu di luar. Tapi kalau dia mungkin sangat tua, kita mungkin bisa atur di dalam ruangan tapi di belakang, di konsistori. Yang penting dia ikut ibadah dan mendengar. Tapi himbauan untuk koordinator tiap rayon ada Bapak untuk penekanan usia yang rentan agar di rumah? Ada, sudah ada. Jadi maksimal itu 75 tahun. Berarti di bawah usia 75 tahun masih boleh diperbolehkan. Masih boleh, ya. Oke. Kategori usia ini merujuk pada petunjuk surat edaran atau dari PGI sendiri atau sinode mungkin Pak? Ya, itu dari sinode, itu ada surat edaran, tetapi juga dari protokol kesehatan. Ya, dari protokol kesehatan itu juga ada. Cuma kami memikirkan begini, karena jemaat-jemaat di sekitar kita ini rata-rata usia yang sangat, katakanlah 71, 72 itu justru yang paling banyak datang ke gereja. Jadi kita sebetulnya batasan umur 70, tapi kita pasang 75 tahun. Nanti perlakuannya perlakuan khusus. Itu yang paling penting. Jangan kita samakan dengan semua. Nanti kita akan lihat majelis yang bertugas, ini umur di atas 70 tahun misalnya, 73, 74. Berarti dia diperlakukan khusus. Oke. Kan gereja juga kan sudah membagi Kak. Jadi kebaktian pertama nih dari rayon 1 sampai. Sudah dibagi. Ya. Ada berapa kali ibadah nantinya? Ada 4 kali. 4 kali. Baik. Jadi biasanya 3 kali, kita bagi 4 kali. Kenapa? Sudah 4 kali untuk 33 rayon. Kita juga mengatur rayon-rayon itu dalam ibadah-ibadah. Jadi rayon 1 sampai 9 itu dia dapat kesempatan karena tinggal dekat gereja, dia beribadahnya pagi jam 6. Nanti rayon 10 sampai sekian dia gereja kedua. Kenapa? Oleh karena kita takut penumpukan pada jam-jam kebaktian. Kalau tidak dibagi per rayon. Kalau semua datang jam 6 pagi, ya maka terjadi penumpukan di situ. Lebih baik kita bagi rayon. Saya kira betul Pak. Kan di ruangan kan kita paling banyak itu sekitar 700 orang ya Pak. Iya, Ya, jadi 700-an. asumsi setengahnya ya pasti sekitar 300, 350. Iya. Karena satu bangku cuma 2 orang ya Pak. 2 orang. Iya. Jaraknya tetap diatur 1 meter. Ya, 1 meter lebih malah. Kan bangku panjang, bangku itu 2 meter 20, satu paling ujung, satu paling ujung. Jarak ke belakang, ujung. Oke. Lantas bagaimana Pak dengan pelayanan tingkat rayon misalkan kayak ibadah rumah tangga yang dilayani oleh majelis. Kalau dilihat ini kan bergiliran setiap minggu, tidak semua jemaat itu memiliki rumah yang besar-besar untuk menampung kegiatan ibadah tersebut Pak.
apakah diperbolehkan ataukah ditunda sementara atau gimana? Iya, jadi dulu sebelum COVID itu ibadah rumah tangga itu terdiri dari beberapa rumah tangga yang ada di sekitar situ. Nah, setelah COVID kita mendorong agar supaya tiap rumah tangga itu beribadah sendiri di dalam rumah tangganya. Dan itu masih akan terus berjalan. Kita belum memberikan ruang kepada majelis jemaat di tiap rayon agar supaya mereka beribadah seperti semula. Seperti semula. Ya, jadi mereka tapi ada sedikit kelonggaran. Saya kira ini satu cara yang baik karena majelis ini sudah ditabiskan dan mereka juga harus melayani. Maka katakanlah tiap minggu satu kali ibadah dalam rumah tangga itu, kalau ada jadwal majelis, dia bisa memimpin di rumah itu. Jadi dia sendiri pergi ke rumah itu untuk memimpin tanpa bergabung dengan rumah tangga yang lain. Supaya berarti apa? Per keluarga Pak ya? Iya, untuk keluarga itu. Oke. Apakah modelnya kan sama dengan ibadah pemuda ke depannya? Kalau sementara ibadat pemuda, kita ke depan nih Kak, rencananya nanti kita dari pengurus, kita akan turun ke beberapa di tiap-tiap rayon, tapi itu kita sampaikan protokol kesehatannya. Jadi misalnya dari pengurus cuma 4 orang, dari mereka nanti 4 orang, nanti kita duduknya berjarak. Atau kalau tidak ke tempatnya yang tidak memungkinkan, ya kita undang mereka ke gereja. Gitu. Di aula kita bisa duduk dengan berjarak, tapi yang penting kita dari pengurus sudah bisa kita turun ke rayon-rayon biar kita tahu pendapat mereka tentang Panser yang baik nih kayak gimana. Strategi pelayanannya ya, strategi juga pelayanan kayak gimana, kita bisa tahu bakat-bakatnya mereka nih kayak gimana biar istilahnya kami dari pemuda nih Kak, kami pengen dari pemuda nih bisa sumbang pemusik baru, singer baru, multimedia baru. Regenerasi. Ya, regenerasi terus karena soal pelayanan ini kalau bisa dibilang nih sensitif. Sensitif artinya tidak semua orang bisa korbankan waktu Kak. Korbankan waktu, korbankan ya banyak hal ya Kak. Banyak hal tentang pelayanan. Ya kita dari pemuda nih kita kan istilahnya pemuda tiang gereja nih Kak. Pemuda tiang gereja ya. Gimana nih pemuda bisa hadir untuk membantu gereja. Kita kan sebagai anak Pak, sebagai anak ya Bapak. Sebagai anak ya kita harus tolong nih orang tua. Bahasa sederhananya tuh kayak gitu. Ya pemuda harus kasih banyak hal yang untuk gereja biar gereja ke depan semakin hari semakin baik. Semakin baik dan semakin bertumbuh walaupun terdisrupsi dari aktivitas yang seharusnya Pak ya. Biar kalau corona lagi kita pemuda tidak kaget. Kita cari orang kerja ini kita sudah. Istilahnya corona ini kasih pelajaran Kak. Iya, soalnya bagaimana semua gereja jadi online kan. Semua jadi online. Jadi pemuda ini dari gereja dan pemuda sih harus membuka diri Kak. Iya. Harus belajar nih banyak hal. Iya. Kita harus berani buka diri dikritik. Kita tidak boleh tolak kritik Kak. Karena kritik itu sebenarnya yang bisa membangun gereja ke depan. Benar. Karena kalau menurut saya sih banyak jemaat Ebenezer Bapak yang sudah mulai gereja di lain. Karena itu memang pilihan. Tapi kita sebagai gereja sih harus peka gitu Kak. Kita harus peka. Apa sih yang kurang dari Ebenezer? Apa yang dibutuhkan Apa yang dibutuhkan? Mulai dari musik mungkin. Atau cara berkhotbah mungkin Bapak. Banyak hal. Platform berpikirnya itu kayak gitu Kak. Banyak hal yang harus dikolaborasi dan ya biar kita bisa menyajikan suatu ibadah yang baik untuk jemaat. Iya benar. Ya, dampak COVID-19 nih Pak, salah satunya kan yang paling dilihat selain orang usia lansia adalah anak-anak. Yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak susah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Kalau kita berbicara dalam lingkup Gemit itu sendiri, di Gemit Ebenezer Oeba punya taman kanak-kanak. Bahkan bukan hanya Gemit saja, sekolah Katolik pun juga seperti itu misalkan. Nah ini akan seperti apa sikap gereja merespon tantangan dan kendala ini? Iya. Ya, saya kira itu menjadi tantangan kita bersama. Bukan saja gereja, tapi pemerintah juga. Iya. Dari sejak merdeka sampai sekarang, saya kira pendidikan-pendidikan yang terjadi dalam menghadapi COVID-19 juga sama. Ya, di mana tingkat kelulusan dan anak-anak yang naik kelas, ya apakah ini berkualitas atau tidak. Nah ini menjadi pergumulan pemerintah dan apalagi gereja.
Ya, gereja belum terbiasa dengan era digital. Sehingga memang TK kita itu sementara ya memang libur. Iya. Diliburkan karena resikonya sangat besar. Nah, bagaimana mereka bisa berkegiatan dalam pendidikan TK? Saya kira itu menjadi catatan penting untuk gereja. Bagaimana gereja memikirkan lingkup-lingkup pelayanan yang betul-betul bisa mengcover semua. Bukan saja TK, tapi pelayanan anak dan remaja. Ya, pemuda, puji Tuhan, ya sudah mulai bergerak dan dia menjadi pion, ya, untuk membuka jalan. Dan saya pikir pemuda harus menjadi, kalau bilang tadi apa istilah? Tiang gereja. Tiang gereja. Benar. Jadi tiang sekarang. Menunjukkan bahwa pemuda adalah tiang gereja untuk era digital ini. Itu yang saya kira paling penting. Nah, yang berikut pelayanan misalnya katekesasi. Ini mau bagaimana? Baptisan. Ini semua tantangan untuk gereja. Bagaimana gereja menyikapi ini. Dan COVID-19 ini mendorong gereja untuk harus cepat berpikir ke arah itu. Dan saya kira ini momen yang baik. Belum terlambat. Karena pemuda masih ada. Kecuali pemuda tidak ada di Ebenezer, wah itu bahaya. Tapi sepanjang pemuda masih ada, apalagi Pak Ketua ini jago, saya kira ada harapan. Ya, Tuhan menitipkan talenta-talenta yang baik untuk gereja. Kalau harap orang tua, ya sudah kita tidur semua. Tapi karena ada pemuda, dia harus menjadi motor penggerak. Saya kira itu. Kalau bisa ke depan pemuda ini dilibatkan sebagai pemikir juga Bapak. Jadi bukan hanya seorang eksekutor, tapi kalau bisa kita ini sama-sama dilibatkan. Memberikan ide. Iya, memberikan ide dari awal biar kita di eksekutor nanti pas pengerjaannya kita tahu arahnya kemana. Iya. Nah, berbicara pemuda sebagai tiang gereja Kak. Dari kemarin sampai sekarang ini kira-kira konflik apa sih yang paling dirasakan paling sebel misalkan? Kalau paling sebel sih nggak ada Kak. Nggak ada ya? Seorang pemimpin harus sabar. Oh Kak. Serius nggak ada ya? Wah luar biasa nih, nggak ada tantangannya Pak. Tantangannya besar Kak. Karena 33 rayon Kak, bukan wilayah yang kecil. Bagaimana sebagai pemuda itu kita harus membuka diri. Sebenarnya corona ini pemuda harus take the moment Kak. Take the moment. Iya, take the moment. Artinya pemuda harus banyak berkontribusi. Kalau soal fisik ya pasti yang paling kuat kan pemuda. Benar. Tapi tetap kita harus ikut aturan-aturan. Yang paling kenapa saya bilang take the moment karena pemuda harus banyak berkarya. Ini rumah kita. Kita harus istilahnya kasih cinta sedikit untuk gereja. Benar. Karena gereja harus total. Ya, harus total. Karena kita melayani ini bukan hanya untuk pribadi kita, tapi banyak orang yang merasakan. Dan kalau kita bisa melayani dengan memberikan suatu hal yang baik, pasti orang-orang di rumah juga kan berdoa. Merasa terberkati. Ya, karena satu kebaktian bisa sukses, kayak misalnya kebaktian online bisa sukses karena banyak kontribusi di dalam, bukan hanya cuma pendeta, bukan hanya cuma majelis, tapi orang belakang layar ini juga. Kadang-kadang banyak dilupakan. Aduh, ini udah sekian panjang perbincangan kita Pak. Ini satu pertanyaan terakhir tapi menurut saya yang paling menarik. Plot twistnya nih Pak. Kalau ngobrol dengan jemaat, bahkan saya dengan Kak Victor sendiri suka ngobrol. Di era COVID ini kendala bahkan konflik, bahkan kayak ada hal-hal yang sedikit mengganggu Pak dalam pelayanan, bahkan dalam diri personal Pak. Tapi kita jarang sekali mendengar cerita dari pendeta yang kalau boleh dibilang, pendeta adalah orang yang dianggap paling tidak suka ngeluh dan paling gak bisa ngeluh. Nah sebagai pendeta Pak, kira-kira Bapak dengan usia sekarang yang harus melayani terus turun dalam setiap pelayanan lainnya, misalkan aktivitas penguburan orang mati misalkan dan lain-lainnya. Keluhan apa sih Pak sebagai pendeta, sebagai seorang Pak Bobi yang lagi duduk di sini? Iya, sebetulnya pengeluhan yang terlalu
signifikan tidak ada. Karena memang kita sudah total ya, menyerahkan seluruh hidup untuk pelayanan bagi Tuhan. Walaupun sebagai manusia tentu kadang-kadang ada banyak hal yang mengganjal. Yaitu yang paling menurut hemat saya ya, yang paling susah itu adalah bagaimana ide kita untuk memajukan pelayanan gereja ini tidak direspons secara baik. Mungkin karena ya saya sadar merubah cara pandang orang itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Nah, itu membutuhkan kesabaran. Kesabaran itu kadang-kadang membuat kita tidak sabar ya. Saya kira itu saja yang paling penting. Kalau keluhan-keluhan yang lain saya kira sudah biasa lah. Kalau orang ngomong tentang pendeta sudah biasa. Saya kira kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dihina, ya, disiksa, diperlakukan secara tidak adil. Saya kira dia total memberikan hidupnya untuk orang lain. Jadi kalau ada yang membuat kesal atau apa, mungkin sejenak pulang berdoa, kita doakan buat dia, selesai. Saya kira itu saja. Baik. Kalau saya boleh tanya sedikit, Pak? Iya. Bapak, untuk rencana ke depan ini katanya kan ada orang yang nikah di Ebenezer, Pak. Itu nah gimana, ini, Pak? ini sebenarnya pertanyaan titipan juga Pak. Ini gimana nih? Seru nih. Dari orang nikah di Ebenezer terus misalnya nih Bapak, misalnya dalam sampai Desember nih tidak ada baptisan. Terus caranya bagaimana, Pak? Mungkin apakah kita harus Bapak harus basuh kepala anak ini atau gimana? Kan tidak boleh bersentuhan. Apalagi anak-anak kan paling rawan, Bapak. Iya, iya. Ya, mungkin di Gemit ya, terutama di Klasis Kota Kupang, Ebenezer yang akan melayani pemberkatan nikah pertama karena tanggal 27 nanti. Ya, kita akan melaksanakan pelayanan pemberkatan nikah. Kenapa? Karena sekarang ibadah sudah dibuka di gereja tanggal 21 nanti ini. Nah, tapi tentu kita tidak bisa menyalahi atau melanggar protokol kesehatan. Kita buat kesepakatan. Kalau orang nikah itu kan yang paling penting bagi orang Timor sebenarnya adalah pesta. Maka kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau Anda mau nikah dalam kurun waktu COVID-19 yang masih luar biasa ini, maka Anda harus buat perjanjian. Tidak boleh bikin pesta. Resepsi. Iya, resepsi. Tidak boleh. Kalau Anda siap, oke. Yang kedua, kehadiran di gereja harus bisa dibatasi. Paling banyak 20 orang. Kalau Anda bersedia, oke. Yang ketiga, ya di samping protokol yang kita sudah tahu ya, duduk berjarak, ya jemaat yang hadir, tidak ada cium-cium dalam gereja itu. Yang ketiga yang kita sudah pikirkan adalah bahwa 2 mempelai itu harus rapid test. Harus rapid test. Harus rapid test. Kenapa? Karena mereka berdua, ya orang lagi physical distancing, kita gereja menyatukan 2 orang. Nah ini sesuatu yang bisa salah. Harus benar-benar sehat. Iya, harus pastikan bahwa mereka berdua itu sehat. Sebenarnya kita sudah pikirkan, ya. Saya terutama waktu masih di sinode, orang yang menikah itu paling bagus dia tes apakah dia HIV AIDS atau tidak. Karena ini menolong mereka berdua. Ya. Jangan menikah tapi Tidak seperti kucing dalam karung. Ini berbahaya. Jadi kalau orang menikah, saya kira bisa asal mereka memenuhi syarat-syarat itu. Syarat-syarat itu yang paling ini. Nah soal berkat sama, soal baptis juga sama. Kan yang baptis itu kan yang paling utama, yang substansinya itu ada pada 3 nama itu. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan pada jumlah airnya.
bukan pada bagaimana mempraktekkan cara baptisnya. Karena itu kita cukup untuk mencelupkan tangan tanpa mengambil air pun sudah basah, sedikit basah kita taruh di kepalanya. Air mungkin menetes 1-2 tetes. Lalu anak-anak yang mau dibaptis misalnya, mereka tidak harus ikut dalam kebaktian itu sampai berjam-jam. Mereka cukup di luar. Waktu mau baptis baru anaknya masuk. Setelah baptis keluar lagi di tempat yang kita siapkan lebih terjamin. Jadi ini sebenarnya paling penting bagi gereja adalah melihat protokol kesehatan, lalu menerjemahkan protokol kesehatan itu dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Itu yang paling penting. Kalau orang mau nikah 1 tahun dia harus tunda. Lebih baik kita bangun kompromi. Kalau kamu mau menikah tidak boleh bikin pesta. Hadir itu hanya 20. Tidak ada foto yang cium-cium dalam gereja. Lalu 2 mempelai itu harus rapid test. Ini 4 syarat ini adalah syarat tambahan dari protokol kesehatan. Baik. Di mana kita menerjemahkan. Saya kira begitu ya Pak Victor. Tapi kalau kita balik ke surat edaran tersebut Pak, sebenarnya kan panduan itu hanya menyangkut pada lingkungan rumah ibadah saja. Apakah gereja boleh mengintervensi untuk jemaatnya tidak boleh resepsi Pak? Kan resepsinya bukan di gereja misalkan, mungkin pesta di rumah atau di gedung atau restoran. Apakah boleh? Ya, ini kan kesepakatan bersama. Oke. Jadi kalau dia mau tidak bikin pesta kita layani. Tapi kalau dia mengingkari janjinya dengan bikin pesta di sana, itu urusan dia dengan aparat. Okay. Yang penting gereja secara moral dengan perjanjian di atas meterai kami sudah buat. Tapi saya yakin jemaat tidak seperti itu. Pasti taat. Karena sebelum pemberkatan nikah ada beberapa kali percakapan pengembelaan. Di situ kita memberikan pengertian yang baik buat mereka. Kak Victor, nggak boleh resepsi, nikah boleh. Masih lama Kak, masih lama. Masih lama ya? Kirain tahun ini, soalnya kan dengar-dengar di belakang tahun ini. Masih cari pasangan Kak. Oh cari pasangan, udah ketemu? Belum. Oh belum. Pergumulan Kak. Ya. Pak, ini kita yang terakhir nih, ada pesan apa Pak buat yang nonton, yang dengar hari ini? Ya, pesan yang pertama, ya, tentu ini hal yang baru. Dan saya melihat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sebuah proses dari semua percakapan kita. Hidup bergereja dengan memanfaatkan era baru di mana kita sebut sebagai era digital. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau ada salah atau apa, ya itu hal yang biasa kalau orang proses untuk itu. Yang kedua, saya kira hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan dunia, sebenarnya gereja harus terbuka. Ya. Itu yang paling utama. Dan seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang ide kita banyak. Tapi karena sistem bergereja kita itu harus lewat satu keputusan rapat. Itu yang kadang-kadang membuat kita bisa stres ya. Tetapi kalau COVID-19 ini terjadi, hal yang paling positif adalah semua mata dan semua pikiran melihat bahwa ternyata digital ini adalah alternatif yang paling unggul dalam semua proses peribadatan. Tanpa ini sulit sekali. Benar. Saya kira itu. Dari Kak Victor sendiri ada pesan apa? Pesannya untuk dalam arti pemuda ya Kak. Pemuda ya, ayolah kita take the moment itu Kak. Kita ayo datang ke gereja, kita kasih waktu yang banyak untuk pelayanan. Kita tidak boleh kayak mau pelayanan sebagai pemuda nih kayak kita datang, tidak boleh kita lihat ini siapa. Tapi ini rumah Tuhan loh Kak. Ayo kita datang, kita melayani, kita buat Ebenezer ini jadi lebih baik ke depan. Karena menurut saya sih masih banyak yang kurang kalau dari Ebenezer untuk
digital ini masih banyak yang kurang. Tapi dari potensi yang ada dari teman-teman di Ebenezer, saya rasa banyak hal yang bisa kita buat untuk gereja Ebenezer. Ya, saya kira itu betul. Dan karena itu saya menghimbau kepada Ketua Pemuda, Pak Victor, dan moderator yang luar biasa. Ini anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan bersama dengan tim tim multimedia. Ini kamulah yang menjadi tulang punggung gereja. Doronglah supaya ada perubahan dalam gereja. Dan saya kira sebagai pendeta kita ada dalam barisan yang sama. Karena apa? Kadang-kadang merubah orang itu susah. Tapi COVID-19 ini perubahan yang sangat luar biasa. Mau atau tidak mau harus berubah. Itu yang saya pikir baik. Jadi mudah-mudahan Ketua Pemuda yang baru, ya, kamu orang-orang muda, marilah buat sesuatu buat gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih Pak Bobi buat waktunya. Ini kalau kedepannya diundang lagi nggak apa-apa Pak ya? Siap, selalu siap. Terima kasih juga buat Kak Victor. Sama-sama. Terima kasih buat pemuda Gemit Ebenezer Oeba dan Ignite People yang sudah menyaksikan Panser Podcast. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun YouTube maupun Instagram dan juga website yang ada di link deskripsi. Dan kita akan kembali lagi di next episode di Panser Podcast tentunya dengan tema yang berbeda dan lebih menarik. Akhir kata saya Steven, mohon undur diri dari hadapan audio visual Anda. Sampai jumpa dan shalom.